Ya, baik, kita akan coba praktekkan bagaimana memulai memprogram sebuah komputer menggunakan instruksi set yang dikenal dengan istilah bahasa assembly. Nah, di sini saya akan mendemokan bagaimana memprogram sebuah komputer dengan case study menggunakan AVR microcontroller. Ya, jadi kenapa saya menggunakan ini? Karena resource dari AVR ini mudah untuk didapatkan, terutama di Indonesia ya, dengan harga yang murah. Jadi selain nanti bisa disimulasikan, kalian juga bisa membuat perangkat secara nyata atau secara real, karena mikro jenis ini mudah untuk didapatkan dan harganya juga murah. Dan selain itu, nanti di beberapa mata kuliah berikutnya AVR ini selalu digunakan untuk pembelajaran. Nah, jadi di sini kita akan mempelajarin bagaimana memprogram AVR ini atau dikenal dengan istilah microcontroller menggunakan bahasa assembly. Nah, di sini saya akan mensimulasikan saja. Jadi kita menggunakan Proteus yang sudah terinstall di komputer masing-masing ya. Pertama kita siapkan dulu microcontrollernya atau AVR-nya. AVR. Nah, di sini saya menggunakan yang jenisnya AT 8515. Ya, jadi ini simbolnya, ini bentuk chipnya. Jadi dia dikemas dalam bentuk DIP, dual in deal ya, dual in paket. Jadi pinnya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jumlah pinnya ini ada 40 kalau tidak salah ya. Nah, ini kita menggunakan ini. Nah, mengapa saya menggunakan ini? Karena di antara semua tipe AVR ada beberapa tipe tertentu termasuk ini yang dia bisa di-expand memorinya. Nah, nanti memorinya expand ini kita peruntukkan untuk mengakses memori eksternal dan PPI yang sudah kita pelajarin sebelumnya ya. Nah, jadi untuk membuat ini bekerja, di sini ada beberapa pin yang perlu dihubungkan. Yang pertama pin supply, di sini tidak ditampakkan ya. Jadi kalau kita menempatkan chip ini di sini, ini otomatis chip ini akan terhubung ke supply. Nah, oleh sebab itu di dalam simulasi ini pin supply tidak terlihat. Jadi nanti kalau kalian ingin merealisasikannya, maka pin-pin tersebut harus diberikan suplai tegangan. Nah, pin AVR ini, micro AVR ini, dia bekerja pada tegangan sebesar 5 volt maksimum. Jadi tegangan kerjanya dia variabel, fleksibel dari 2,7 sampai 5 volt. Nah, kemudian pin yang lainnya di sini ada pin namanya Extal 1 dan 2. Nah, ini bisa dihubungkan ke sumber clock. Ya. Jadi supaya prosesor di dalam mikro ini bekerja, dia perlu sumber clock. Nah, sumber clock ini didapatkan dari rangkaian yang terhubung di Extal 1 dan Extal 2. Ini opsional juga karena secara default chip ini dia memiliki sumber clock internal. Ya, jadi di dalamnya dia ada rangkaian pembangkit clock sendiri, tetapi frekuensinya dibatasin hanya maksimal sebesar 8 MHz. Nah, jadi kalau kita ingin dia bekerja pada frekuensi yang lebih besar, lebih tinggi lagi, maka kita harus menghubungkan kristal ya
di pin Extal 1 dan Extal 2. Jadi contohnya seperti ini rangkaiannya. Nah, ini bentuk simbol dari Extal atau kristal ya. Nah, ini harus dihubungkan ke Extal 1 dan Extal 2. Nah, nanti dia di sini punya frekuensi kerja. Jadi kalau kita menginginkan dia bekerja pada frekuensi di atas 8 MHz ya kita tinggal pilih di sini frekuensinya disesuaikan. Maksimal sebagian besar AVR ini 16 MHz. Nah, ya. Nah, sebesar ini contoh rangkaiannya. Tapi kalau di simulasi kita tidak perlu buat seperti ini ya. Jadi kita cukup mengatur nilainya di sini. Nah, ini kita atur ke arah eksternal kristal, kemudian kita atur di sini 16 MHz. Ya. Atau kalau kita mau menggunakan internalnya, berarti di sini ada yang namanya internal. Ini sebesar 8 MHz. Ini sudah cukup. Nah, kemudian berikutnya di sini ada juga pin reset. Ya. Pin reset ini ditujukan untuk memaksa si prosesor kembali ke program di alamat awal. Ya. Nah, jadi misalnya ini sedang bekerja pada alamat tertentu, dia membaca instruksi, tahu-tahu kita memberikan sinyal reset. Ya. Nah, maka otomatis pekerjaan yang sudah dilakukan itu akan ditinggalkan. Dia akan mengulang kembali mengulang kembali ke alamat 0. Jadi semua device yang ada di dalam ini akan dikonfigurasi ke nilai defaultnya. Nah, Extal ini opsional juga. Jadi bisa kita berikan sinyal inputnya, bisa juga tidak. Karena apa? Karena saat kita memberikan supply ke mikro ini, otomatis dia akan reset. Ya, jadi untuk sinyal reset itu bisa diberikan melalui dua cara. Pertama melalui pin reset ini, atau dengan cara menghidupkan atau memberikan nilai tegangan pada mikro ini. Nah, jika dia mendapat nilai tegangan atau dioperasikan, maka dia otomatis akan berada pada posisi reset. Setelah itu baru dia akan bekerja. Nah, kalau kita ingin memberikan sinyal resetnya, di sini bisa dilihat bahwa reset ini ada tanda not-nya. Berarti sinyal reset yang diberikan harus berlogika 0. Jadi pin ini harus mendapat logika 0 agar dia terreset. Jika tidak, ya dia tidak akan terreset ya. Jadi rangkaiannya simple saja. Jadi kita bisa menggunakan satu buah resistor pull up. Nah, ini dihubungkan ke plus 5 volt
Ya, ini akan memaksa pin reset ini selalu pada posisi high. Ya, nah kemudian kita tambahkan push bottom, switch bottom. Jadi jika bottom ini dioperasikan, maka otomatis pin reset ini akan mendapatkan logic low dengan cara menghubungkan pin ini ke ground, ya, atau potensial 0 volt. Nah, jadi dengan begini kita bisa bisa memberikan sinyal reset kapanpun dengan cara menekan push button. Ya, oke. Nah, untuk memasukkan program assembly, kita bisa klik 2 kali di chipnya ini ya. Kemudian di sini ada yang namanya edit firmware. Kita klik. Saya ulangin dulu. Edit firmware. Nah, nanti akan diarahkan pada jendela seperti ini. Family ini tetap default AVR. Controllernya ini pasti akan ATmega 8515 sesuai dengan tipe chipnya. Kemudian compilernya, nah ini pastikan di sini AVR ASM dalam kurung Proteus. Kemudian di sini kita centang create quick start file, nanti akan dibuatkan file assembly-nya otomatis oleh program ya. Kalau ini tidak dicentang maka kita harus membuat sendiri. Nah, ini kita centang saja. Nah, di sini akan dibuatkan filenya, file defaultnya ya. Jadi di sini sudah ada file bahasa pemrograman assembly-nya, file programnya, program assembly ya, dengan extension .asm. Nama filenya adalah, file program adalah main.asm. Nah, di sini secara default oleh Proteus kita sudah disiapkan slot untuk membuat definisi, untuk membuat variabel. Ini bisa di sini ya. Nah, kemudian di sini ada disiapkan sudah program default di sini ya. Program defaultnya di sini ada instruksi namanya rjmp star, di mana star ini adalah label ya, label mengarah ke sini ya. Berarti di sini nanti dia akan loncat ke sini ya. Kemudian mengerjakan perintah yang di bawahnya. Nah, di sini ada lagi label namanya loop, dan di bawahnya ada instruksi rjmp lagi. Jadi rjmp ini loncat ke loop. Nah, jadi dia kembali seperti ini ya, muter-muter programnya. Jadi ini memaksa CPU untuk mengerjakan baris perintah ini secara berulang-ulang terus ya. Nah, program itu akan diletakkan di sini, mulai dari sini. Jadi ada dua jenis program di sini. Di bawah star ini adalah program yang akan dieksekusi hanya sekali saja setelah reset ya. Kemudian program yang kedua ini diletakkan di atas rjmp loop. Nah, ini adalah program utamanya yang akan dieksekusi setiap saat. Jadi tergantung kita akan membuat seperti apa. Nah, ini adalah struktur dari bahasa pemrograman assembly ya. Jadi minimal seperti ini. Nah, ini jika ini dikompilasi, ini otomatis dia akan mengarah ke memori program atau kode segmen ya. Walaupun di sini tidak ada
tidak ada definisi derivatif atau pengarahnya ya. Kalau di sini di PPT saya nah ini derivatif pengarahnya CSEC ini untuk kode segmen ya, kode segmen di sini tidak ada karena secara default dia pasti akan mengarahkan ke kode segmen. Tapi kalau mau ditambahkan ya tidak masalah. Misalnya di sini CSEC ya, ini juga boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini karena ini programnya hanya beberapa saja ya, dia otomatis juga akan menempatkan instruksi ini di alamat 0 secara default ya. Jadi kalau mau ditambah juga di sini misalnya .org 0 ya boleh juga, nggak ada masalah ya. Jadi di sini RJMP star ini pasti akan dituliskan mulai dari alamat 0 di kode segmen. Nah, tadi kalau di dalam sini dijelaskan bahwa alamat dari 0 sampai 002A ini adalah alamat khusus ya, alamat khusus di mana di sini digunakan untuk intravektor ya, intravektor. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bermain program untuk untuk menggunakan interrupt, yang jelas pada alamat 0 sampai 02 itu tidak boleh digunakan program kita. Jadi itu hanya khusus untuk program interrupt. Nah, kalau di sini kita tidak menggunakan ya nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita menggunakan maka di sini harus didefinisikan kembali ya. Jadi di sini .org dimulai di alamat 002A ya. Nah, jadi kalau kita sudah bermain interrupt maka program kita itu harus diletakkan setelah alamat 002A.